Baik, sepertinya sudah cukup lumayan banyak ya. Saja nih, ada yang dari Purwokerto atau mayoritas dari Purwokerto ini? Halo, suara saya masuk? Majalengka hadir, Pak. Hadir Batam, Pak. Wah, Batam, Masya Allah. Ya, salam ya dari Purwokerto, Bu. Sukabumi dari hadir, mana lagi Pak. Nih? Sukabumi, ya. Dari Karawang ada gak nih? Hadir, Pak. Assalamualaikum, dari Kuningan hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak salam. Lia, apa kabar Mbak Lia? Sehat Mbak Ade, Mbak Ade sehat. Alhamdulillah. Reuni nih Mbak. Ya, reuni. Terima kasih Mbak Lia sudah ikut acara saya. Ya Mbak, semoga bermanfaat. Ya, amin, insya Allah. Assalamualaikum Mbak Ade. Waalaikumsalam. Siapa nih? Nggak kelihatan siapa yang muncul. Lupa ya. Oh Mbak Dita, nggak kelihatan Mbak ininya. Wajahnya. Ini sudah on cam ini, Bu. Nah, ini kayaknya Dipin ini wajah saya Dipin. Ya, baik. Kami ucapkan kembali kepada peserta yang baru datang dan memasuki serta bergabung ya di room Zoom. Oke, kita tunggu ya sekitar 2 menit lagi. Mungkin sambil menunggu karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.10, kita langsung mulai saja ya, Bu ya. Ya silakan Mas Yeli. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Ibu serta Bapak yang kami hormati. Ya, mungkin bisa on cam terlebih dahulu ya, yang masih belum on cam. Baik, saya mau mulai dari mana nih ya? So speechless, this very expressly for me. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Semangatnya kerasa sampai sini. Jadi gugup ini mau ngomong apa nih. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Sebelumnya ini suara saya masuk ya, Bu, Pak? Masuk ya? Pak, masuk. Iya, Ya. terdengar jelas. Ya, terima kasih, Bu. Pertama-tama yang kami hormati kepada beliau, Ibu Ade Nur Hopipah, SSI MCS. Tak lupa juga yang selalu kami hormati pula kepada Ibu serta Bapak, ya, rekan-rekan, saudara, peserta sekalian yang semoga pada kesempatan siang kali ini semuanya diberikan kesehatan jasmani ataupun rohani. Dan tak lupa juga yang selalu kami banggakan kepada rekan-rekan panitia yang Masya Allah luar biasa sekali sampai detik ini ya, masih semangat ya, dan tak mau semangat juga ya dengan peserta sekalian dalam menyelenggarakan acara webinar di kesempatan kali ini. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga insya Allah pada kesempatan siang kali ini kita masih dilancarkan ya proses rezekinya, kesehatannya, ya, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salat dan salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada suri tauladan kita, beliau Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan kepada keluarga-keluarga beliau, ya, kepada para sahabat beliau, pada para pengikut beliau, dan tentunya semoga tersampaikan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menunggu syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian yang kami hormati, sebelum serangkaian acara ini kita mulai bersama, ya, perkenankanlah terlebih dahulu saya Jali Suhaman, ya, insya Allah akan memandu jalannya acara sebagai moderator dari awal acara saat ini sampai nanti di penghujung acara. Ya, insya Allah kami akan menyampaikan beberapa susunan acara di kesempatan kali ini. Tapi mungkin sebelum kita memasuki acara, terlebih dahulu saya ingin memastikan kembali ya, mungkin tadi sebelumnya sudah dipastikan di awal-awal beberapa kali, ya, tapi saya ingin memastikan lagi ya supaya nanti maksimal acaranya kepada peserta sekalian ya untuk bisa memastikan mikrofonnya ya. Ibu serta Bapak bisa menjawab
aman atau menjawab yang lainnya supaya nanti saya bisa memastikan dengan baik ya bahwasanya mikrofon atau kamera ya, kamera Ibu Bapak tidak mengalami kendala di saat sesi acara berlangsung. Baik, silakan bisa dipastikan terlebih dahulu Pak, Bu, mikrofonnya bisa berjalan dengan aman kan? Aman. Aman, Pak. Baik. Aman. Yang lainnya bagaimana nih? Aman? Aman. Aman, Mbak. Ya, aman. Aman, Ya, Pak. terdengar. Alhamdulillah ya. Yang lainnya masih terkendala apa? Atau aman juga? Aman, Pak. Ya, alhamdulillah. Itu Pak ada yang belum disubmit. Oh, Pak Mas Demo Andri, masih- katanya ada yang masih belum tersubmit. Sudah submit semua, Mas. Sudah aman. Oh, Pak. sudah ya? Sudah. Baik. Baik, Ibu, Bapak, peserta sekalian. Insya Allah di kesempatan kali ini kita semua akan belajar bersama mengenai permainan edukatif, yaitu berdasarkan dengan ilmu komputer. Ya, di mana permainan ini atau games-games yang akan disampaikan itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kondisi saat ini ya Bu, Pak. Kita tahu sendiri ya bahwasanya anak-anak sekarang itu tidak lepas dengan gadget ya, di mana gadget tersebut itu pasti ada permainan yang diinstal ya. Nah, di sini kami ya dalam pelaksanaan acara ini semoga memberikan manfaat serta bisa memberikan solusi ya bagaimana sih permainan yang baik ya untuk anak-anak ya, terutama di tengah-tengah zaman sekarang ini, pergerakan zaman yang begitu sangat pesat sekali ya. Kemudian kita kurang bisa mengontrol pergerakan dari anak-anak kita, terutama dalam perihal permainan ya. Dimana permainan yang akan disampaikan nanti banyak sekali ya, sekitar ada 10 lebih ya, untuk permainan, tapi nanti akan beberapa yang disampaikan mulai dari pengkodean angka dan lain sebagainya, tentunya akan dibantu disampaikan pula oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu beliau Ibu Ade Nurhopipa, SSI MCS. Ya, baik Bu, Pak, sepertinya kita sudah tidak sabar ya untuk mendengar materi, terutama saya juga ya selaku moderator ingin segera gitu, menyaksikan bagaimana sih permainan yang baik, yang edukatif, yang berdasarkan ilmu komputer tersebut itu yang bisa gitu loh bermanfaat untuk anak-anak kita supaya waktunya itu bisa terkontrol dengan baik ketika mau melakukan sesuatu hal gitu loh, supaya tidak sia-sia ya untuk waktunya. Langsung saja kepada Bu Ade, kami persilakan dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Ya, kita buka acara kita dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kami, kita persilakan kepada Ibu Ade Nurhopipa, SSI MCS untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat siang pada para peserta semuanya. Saya berterima kasih ya, dan kemudian selamat datang Bapak Ibu yang saya hormati pada acara kali ini ya, acara tentang pengenalan ya tentang permainan edukatif berdasarkan ilmu komputer yang sering juga disebut dengan unplugged activities begitu ya Ibu-ibu. Baik Ibu-ibu, mungkin saya mau izin untuk share ini ya Bu ya, apa namanya presentasinya. Terlihat nggih Bapak Ibu yang saya hormati? Ya, sudah terlihat Bu. Iya, terlihat, Mbak. Baik, saya sangat terharu sebenarnya ya pada hari ini akhirnya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang saya hormati, yang hebat-hebat ya, orang tua yang berdedikasi, juga para pendidik ya yang hebat sekali, yang insya Allah sangat berdedikasi untuk mendidik anak didiknya ya menuju anak-anak yang berkarakter gitu ya, yang bermental hebat gitu ya, yang juga memiliki kapabilitas dan juga mental yang baik gitu ya, untuk mereka punya bekal ke depannya gitu ya di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya ya untuk mengikuti acara ini. Acara ini berjudul Permainan Edukatif Berdasarkan Ilmu Komputer. Ini mohon maaf kalau saya masih kebawa-bawa
logat Sunda saya ya, menyebut edukatifnya menjadi edukatif gitu ya. Jadi perkenalkan mungkin bagi ibu bapak yang kemudian belum berkenalan gitu ya, belum berjumpa dengan saya. Nama saya Ade Nur Hovifah. Kemudian saya sekarang ibu rumah tangga yang juga kebetulan mengajar di Universitas Amikom Purwokerto. Dan kegiatan ini ibu bapak merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat ya dari saya gitu ya. Kemudian mungkin bisa saya sampaikan tentang motivasi ya ataupun latar belakang kegiatan ini kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi sekali lagi saya sangat berbahagia sekali Bapak Ibu kemudian bisa meluangkan waktu ya untuk mengikuti acara ini. Kenapa? Karena saya tahu yang daftar atau yang mengikuti acara ini bukan orang-orang yang juga tidak mengetahui gitu atau tidak punya kapabilitas tentang ilmu parenting ataupun ilmu komputer gitu ya, ataupun tidak punya pengalaman gitu, tidak ya, pasti Bapak Ibu semua juga lebih berpengalaman mungkin dari saya, karena kalau saya masih punya anaknya baru 2, mungkin ada Bapak Ibu yang kemudian anaknya sudah banyak gitu ya, atau Bapak Ibu yang kemudian memang mengajar ilmu komputer mungkin di sekolahnya gitu, jadi sehingga pengalaman-pengalaman praktisnya sudah banyak sekali di lapangan gitu ya dibanding saya. Namun karena saya ingin membagi itu ya apa yang kemudian saya tahu, apa yang saya baca, maka saya memberanikan diri untuk mengajak Bapak Ibu semua dalam acara sharing season ini gitu ya Ibu Bapak. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi seperti tadi yang saya bilang gitu ya, jika mungkin setiap pembicara dilihat dari kapasitasnya ya dalam berbicara, apakah dia sejauh mana misalnya pengalamannya, expertnya di bidang apa dan lain sebagainya. Izinkan saya dengan rendah hati berkata jujur ya bahwa ilmu ini itu ilmu unplugged activities ini juga baru untuk saya kayak gitu ya Ibu Bapak. Jadi ini ilmu ini saya dapatkan malah ketika saya melakukan dokumentasi Bapak Ibu Bapak tentang proyek saya sebelumnya, yaitu programming project based learning gitu ya, yang kemarin saya adakan juga dengan Mas Jali dulu ya, ketika kami mengajar anak-anak kecil ya Bapak Ibu tentang dasar-dasar pemrograman gitu. Waktu itu kami menggunakan sebuah software yang bernama Scratch. Jadi anak-anak waktu itu kami ajari tentang bagaimana dasar-dasarnya, tentang algoritma, tentang looping, tentang dan lain sebagainya gitu ya, tentang sequencing. Nah, waktu itu kemudian walaupun sampai sekarang masih banyak yang kemudian berlanjut ya, kalau ada anak-anak yang kemudian Bu Ade ini bagaimana caranya, terus ada orang tua juga yang bertanya seperti itu, saya sangat senang sekali karena ternyata ilmunya kepakai gitu ya Bapak Ibu semua. Nah ketika kemudian saya membuat dokumentasi tentang programming project based learning ini ya, kegiatan pengabdian saya kemarin Bapak Ibu, saya ternyata kemudian menemukan sebuah kosakata baru. Buat saya ini kosakata baru ya Bapak Ibu. Oleh karena itu mungkin nanti Bapak Ibu yang kemudian sudah melanglang buana, sudah tahu nih yang namanya unplugged activities dari dulu gitu ya, mungkin bisa nanti sharing kepada kami gitu ya. Jadi kosakata baru ini adalah bagaimana kemudian kita belajar fundamental atau konsep dasar dari ilmu komputer, gitu ya, mengenalkannya kepada anak tanpa harus kemudian menggunakan komputer seperti itu ya. Dalam hati kok menarik sekali gitu ya, seperti itu. Nah oleh karena itu kegiatan seperti ini saya kira gitu ya, ini menjadi sebuah kegiatan yang kemudian menarik hati saya gitu ya. Sebenarnya basicnya di pengabdian gitu ya, tetapi ternyata saya bisa melakukan dari hal tersebut, saya bisa melakukan pengajaran yang berkelanjutan gitu ya, baik kepada anak-anak maupun misalnya kepada Bapak Ibu orang tua anak-anak itu yang membutuhkan gitu ya. Dan selanjutnya tentu saja ketika kemudian kami melakukan dokumentasi, kami bisa melakukan evaluasi gitu ya, dan mendapatkan temuan-temuan baru sehingga bisa menjadi kontribusi buat penelitian juga gitu Bapak Ibu. Nah sekali lagi tadi ya bahwa kegiatan ini mungkin bisa disebutkan menjadi adalah merupakan irisan gitu ya dari beberapa hal. Yang pertama adalah bidang akademiknya itu adalah ilmu komputernya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga tentang ilmu parenting gitu ya. Bagaimana kemudian kita membersamai anak gitu ya dalam kemudian berproses menemukan apa yang kemudian dia sukai gitu ya dalam ilmu komputer. Kemudian juga ini juga berbasis pengalaman yang kemudian saya lakukan gitu ya. Jadi yang
kegiatan ini kemarin saya sudah mencoba membuat sedikit modul ya Bapak Ibu. Tentu saja melihat referensi yang ada gitu ya, kemudian yang sudah saya praktekkan kepada anak saya juga gitu. Jadi nanti mungkin terakhir nanti saya akan bagikan modul gitu ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya praktekkan kepada anak saya. Namun sekali lagi mungkin nanti Bapak Ibu semua yang kemudian pengalamannya lebih banyak bisa sharing informasi gitu ya pada forum kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu irisan dari latar belakang acara ini gitu ya Ibu, Bapak adalah tentang ilmu komputer gitu ya. Kita tahu bahwa tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Jali ya, bahwa ternyata pada zaman sekarang yang disebut era digital ini kita itu dikepung oleh perangkat komputer ya, baik itu komputer biasa gitu ya, kemudian ada laptop, ada kemudian HP gitu ya, kemudian segala macam yang kemudian berbau digital begitu ya. Bahkan anak-anak kita sekarang sudah dijuluki native teknologi gitu ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang penduduk asli gitu ya, penduduk asli dari teknologi itu sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah mahir menggunakan kebanyakan sudah mahir menggunakan device ya, komputer sebelum mereka belajar menulis dan membaca gitu ya. Seperti itu gitu. Maka ini adalah sesuatu yang kemudian harus kita sikapi bersama seperti itu. Nah, oleh karena itu ada berbagai tantangan ya sebenarnya. Ini hanya beberapa saja yang kemudian bisa kita tinjau di sini gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua gitu ya mencari kegiatan dan konten-konten teknologi yang sesuai gitu ya. Jadi sesuai usianya juga, sesuai dengan kebutuhannya juga gitu, sesuai dengan interestnya anak juga gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mengelola penggunaannya dengan bijak gitu ya. Jadi pengelolaannya itu tidak hanya pengelolaan waktu ya Bapak Ibu, tapi juga bagaimana kemudian kita bisa mengarahkan misalnya anak kita untuk kemudian ke poin yang ketiga ini gitu ya, yaitu bagaimana kita bisa mengambil manfaat ilmu komputer itu bagi perkembangan anak-anak kita gitu ya. Nah, cara pemanfaatannya berbeda-beda ya, ada yang kemudian mengambil konten informasinya itu ya, jadi anak-anak jadi pinter nih, banyak banget informasi yang kemudian didapatkan gitu ya. Bahkan saya kira anak-anak kita itu lebih pinter searching gitu ya daripada kita mungkin gitu ya, tentang tugas gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua juga anak-anak bisa kemudian belajar keterampilan dalam ilmu komputer itu sendiri ya, misalnya tadi ya bisa belajar memprogram gitu ya, seperti pengabdian saya sebelumnya gitu ya, atau belajar dalam aspek-aspek teknologi yang lain, misalnya di multimedia gitu ya dan lain sebagainya, itu dalam aspek keterampilan. Nah, yang paling lebih penting ini Bapak Ibu semuanya, nah ini bagaimana kita memanfaatkan ya fundamental dari konsep dasar dari ilmu komputer ini sendiri gitu ya, yang disebut dengan aspek computational thinking, atau bagaimana komputer itu berpikir itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semua menurut penelitian itu juga ikut membentuk mental dan karakter anak gitu ya. Nah, seperti apa sih gitu ya mempelajari ilmu komputer bisa membentuk mental dan karakter anak gitu ya. Mari kita sedikit banyak mempelajari dari kegiatan yang kita lakukan hari ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kemarin ketika daftar ya, mungkin saya agak cerewet ya, ketika daftar bukan hanya ditanyain nama siapa, alamat di mana gitu, tapi juga bertanya tentang beberapa hal itu kepentingannya itu saya sedikit banyak juga ingin survei gitu ya. Bagaimana kemudian Bapak Ibu pertama apakah mengizinkan akses internet kepada anak atau tidak. Jadi survei ini saya ambil tadi pagi ya. Mungkin tidak semua berarti ya tadi, soalnya saya melihat tadi masih ada tambahan peserta gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang ingin saya bagi juga terima kasih kepada Bapak Ibu karena sambutannya sangat kalau buat saya ini tidak saya duga gitu ya Bapak Ibu. Saya kira pesertanya tidak akan sebanyak ini gitu ya. Dan juga tadinya kegiatan ini tuh Bapak Ibu sebenarnya saya tidak sesuai yang saya rencanakan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi awalnya itu saya benar-benar ingin mengaplikasikan unplug activities ini untuk anak-anak SD gitu ya di sekitar saya gitu. Jadi saya mau ngajak main anak-anak gitu ya. Jadi objeknya itu bukan ibu-ibu bapak-bapak tadinya, saya mau ngajak anak-anak gitu untuk bermain ilmu komputer tanpa komputer. Tapi
karena kondisi seperti ini gitu ya Bapak Ibu, akhirnya ternyata tidak bisa terlaksana gitu ya, karena kita nggak bisa mengumpulkan anak-anak dalam jumlah banyak gitu ya, yang akhirnya oke lah kita merubah format acara, jadi yang kita ajak, yang kita rangkul adalah Bapak Ibunya gitu ya. Bapak Ibunya, kemudian karena kalau misalnya kita main unplug activities ya, aktivitas tidak terhubung dengan komputer, tapi ngajak anak-anak juga main di komputer gitu, di Zoom-nya itu anak-anak diajak bermain gitu ya. Jadi kita kehilangan esensinya. Jadi udah deh, kita ngajak Bapak Ibu gitu ya, selaku orang tua gitu ya, yang kemudian memiliki akses ke anak-anak, juga Bapak Ibu guru gitu ya, yang kemudian mungkin bisa membantu kami dalam menyebarkan isu ini gitu ya, menyebarkan aktivitas aktivitas belajar ilmu komputer tanpa komputer ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kemarin di dalam survei gitu ya, jadi ternyata kebanyakan dari orang tua ya, ini 94% memperbolehkan gitu ya anak kemudian mengakses komputer, tentu saja dengan berbagai berbagai alasan gitu ya Bapak Ibu, dan hanya 6% yang kemudian tidak atau belum kemudian memperbolehkan anak-anaknya mengakses komputer gitu ya teman. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada penggunaannya untuk apa sih? Di sini ternyata penggunaannya itu banyak dipakai untuk belajar formal ya. Dan mungkin karena sekarang masa COVID ya, jadi masa pandemi, jadi anak-anak banyak di rumah, jadi penggunaan komputer itu banyak dipakai untuk belajar formal. Tapi yang bisa kita lihat di sini juga ya, penggunaan untuk hiburan gitu ya, tetap masih lebih banyak daripada kemudian anak-anak belajar mandiri gitu ya. Padahal mungkin saya kira belajar mandiri ini lebih dinikmati oleh anak-anak gitu ya Bapak Ibu, daripada kemudian belajar formal di sekolah, kecuali Bapak Ibu memang sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu gitu ya. Selanjutnya juga kendalanya dalam kemudian terhadap pembelajaran ilmu komputer ya Bapak Ibu, itu ada kendala waktu, ada kendala referensi gitu ya, kemudian kendala keterampilan dan kendala fasilitas. Kalau kendala waktu mungkin saya tidak bisa banyak membantu ya Bapak Ibu, karena itu mungkin berkaitan dengan aktivitas Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, ini yang bisa saya bantu adalah yang masalah referensi dan juga mungkin keterampilan bisa meningkat jika ketika kita banyak belajar, berlatih, membersamai anak-anak kita belajar ilmu komputer kayak gitu. Nah, kemudian fasilitas juga ada ini kendalanya, namun tidak terlalu besar gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga di sini menyebutkan bahwa kalau saya dokumentasikan ya dengan skala Likert, ternyata Bapak Ibu mengisi bahwa pengetahuan tentang manfaat ilmu komputer ini tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar pengetahuan ini penilaian pribadi Bapak Ibu sendiri ya terhadap Bapak Ibu pribadi gitu ya. Jadi pengetahuan tentang manfaat ilmu komputer itu sekitar 58,91% gitu ya, dan kemudian pengetahuan tentang unplugged activities sendiri 46,52%. Namun di sini ketertarikannya besar sekali ya, yaitu 96,78%. Nah, mungkin karena ini ketertarikannya tinggi ya karena mungkin tertarget gitu ya, yang ngisi itu tertarget. Yang mengisi ini ya berarti yang memang mau gitu dan tertarik dengan tema ini gitu ya. Jadi yang perlu kita nanti perhatikan yaitu bagaimana kemudian kita meningkatkan pengetahuan kita ya tentang manfaat ilmu komputer dan juga pengetahuan kita tentang unplugged activities ini, gitu yang dua ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, tadi ketika saya katakan ya bahwa salah satu cara memanfaatkan ilmu komputer ini gitu ya Bapak Ibu adalah dengan mempelajari bagaimana komputer berpikir atau computational thinking gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya computational thinking itu gitu ya, atau apa sih aspek-aspek yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, computational thinking ini meliputi beberapa aspek ya menurut jurnal yang kemudian kemarin saya baca gitu ya. Yaitu aspeknya itu pertama bagaimana kemudian kita belajar cara berpikir yang benar gitu ya, seperti logika komputer, logika matematika gitu ya. Jadi bagaimana pengambilan kesimpulan yang benar gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana belajar
abstraksi atau menggambarkan masalah secara umum gitu ya. Apa sih masalahnya ini gitu. Ketika lihat masalah secara garis besar gitu ya, kita bisa melihatnya sebagai satu masalah secara keseluruhan. Namun kita juga harus mampu mengurai masalah tersebut ke dalam bagian-bagian kecil atau kita sebut dengan dekomposisi masalah kayak gitu ya. Setelah kita bisa mengurai ke bagian-bagian kecil gitu ya, maka baru kita bisa mendesain sebuah langkah-langkah penyelesaian masalah gitu ya, atau membuat algoritma. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi. Jadi anak-anak itu nanti belajar gitu ya, apakah algoritmanya itu udah betul atau belum, udah efisien atau belum gitu ya, udah efektif atau belum, seperti itu. Kalau misalnya salah, balik lagi diperbaiki dan lain sebagainya. Dan selanjutnya belajar mengeneralisasi. Mengeneralisasi itu seperti apa? Misalnya anak-anak bisa membuat pola gitu ya, dari kemudian yang sudah itu anak-anak belajar seperti apa sih. Nah, karena yang sudah itu terpola, kelihatan polanya. Nah, yang sekarang juga bisa membuat pola untuk masalah yang lain gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau tapi dan yang satunya adalah otomasi solusi ya Bapak Ibu. Namun untuk otomasi solusi ini Bapak Ibu mungkin kurang bisa dipelajari dalam unplug activities gitu ya, karena ya tadi gitu ya Bapak Ibu, kalau unplug activities kita tidak bermain dengan pengkodean langsung gitu ya, jadi kita tidak kemudian masuk ke ranah mengotomasi solusi tersebut, jadi membuat penyelesaiannya itu secara otomatis gitu ya. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat manfaatnya ya, bagaimana manfaat computational thinking ya, berdasarkan jurnal-jurnal yang saya baca gitu ya, yang saya pelajari dan saya simpulkan. Nah, ternyata katanya gitu ya, computational thinking ini ya, menurut penelitian yang ilmiah gitu ya, dapat melatih logika berpikir seperti tadi ya, bagaimana merumuskan masalah, menyelesaikan masalah dan merancang sebuah sistem dengan betul gitu ya. Kemudian juga dia bisa melatih pola pikir kreatif dan fleksibel gitu ya. Jadi anak-anak tuh jadi banyak ide gitu ya. Kemudian tapi juga tidak jadi tidak kaku seperti itu ya. Kemudian juga melatih aktivitas metakognitif yang kalau Bapak Ibu pendidik mungkin tahu ya, yang seperti taksonomi Bloom kayak gitu ya. Jadi bagaimana dari awal itu ya, dari level yang bawah gitu ya, bagaimana menghafal gitu ya, kemudian baru memahami, kemudian mengaplikasikan dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya juga dia melatih kegigihan Bapak Ibu. Kenapa sih mengetahui atau mempelajari ilmu komputer itu melatih kegigihan gitu ya? Karena di salah satunya Bapak Ibu dalam belajar ilmu komputer ini, anak itu belajar salah satunya debugging. Nah, misalnya gitu ya. Kalau anak ilkom pasti paham. Jadi bagaimana kemudian kita mencari-cari kesalahan, Jadi bukan mencari kesalahan benar-benar dicari, tapi mencari kesalahan untuk kemudian menemukan solusinya agar diperbaiki sistem yang ada, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga yang ternyata ini ya, menurut penelitian dia menumbuhkan kepercayaan diri anak gitu ya, dengan baik gitu ya. Ini ada di dalam beberapa jurnal yang saya temui gitu ya. Ternyata katanya ketika diajarin ilmu komputer, pemrograman dan lain sebagainya, anak-anak itu lebih mempunyai kepercayaan diri yang lebih baik daripada anak-anak yang kemudian kelompok kontrolnya itu yang tidak kemudian diberikan pembelajaran pemrograman gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tadi ya, ketika misalnya Bapak Ibu kemarin gitu ya, ingin anak itu mengambil manfaat nih dari komputer gitu ya, bukan hanya main aja gitu ya, atau kemudian tapi mau mengambil manfaat tapi bingung buat bagaimana cara mengambil manfaatnya gitu ya. Jadi awal yang saya lakukan ini adalah memperlihatkan atau mengeksplorasi dulu gitu ya, seperti apa sih harus kita ketahui gitu ya tentang computational thinking gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi ya kenapa saya menggarisbawahi tadi tentang pemanfaatan ilmu komputer. Jadi kalau mungkin tadi Mas Jali bilang ini gimana ya anak-anak gitu kan, kok banyak banget main komputer gitu dan lain sebagainya. Mungkin di satu sisi ada ilmu-ilmu parenting yang kemudian membuat anak-anak agar tidak kemudian terlalu banyak berinteraksi dengan komputer dengan cara yang beraneka ragam seperti itu ya. Dan kemudian pada kegiatan ini gitu ya, saya tidak fokus ke bagaimana kita menjauhkan anak dari komputer gitu ya sebenarnya gitu. Tapi unplug activities ini adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan gitu ya ilmu-ilmu komputer dasar ini untuk kemudian melatih logika berpikir anak gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita membicarakan tentang logika nih Bapak Ibu ya, sepertinya dari kita kecil gitu ya, ataupun sampai sekarang sampai besar itu sampai kuliah dan ini gitu ya,
dari awal itu yang ketika kita ngomongin logika gitu ya, kayaknya tidak ada pelajaran khusus yang mempelajari tentang logika gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita bisa temui mungkin ada bagian-bagian kecil yang dipelajari di matematika gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengetahui tentang materi matematika ya, di sana ada pembelajaran tentang pengambilan kesimpulan misalnya ya, kemudian argumen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari matematika yang notabene matematika itu agak tidak disukai ya oleh sebagian besar anak, bahkan mungkin orang tua gitu ya. Nah, tapi ternyata Bapak Ibu melatih logika itu ternyata kan sangat penting gitu ya. Tapi porsi kita dalam melatih logika anak itu sedikit gitu. Apalagi kalau misalnya matematikanya sudah tidak disukai gitu ya. Sudah menganggap matematika itu susah dan lain sebagainya. Nah, ilmu komputer yang merupakan juga salah satu cabang dari matematika gitu ya, itu adalah juga salah satu ilmu gitu ya yang kemudian mempelajari logika-logika berpikir tersebut gitu ya. Nah, mungkin ada sih pelajaran-pelajaran lain yang kemudian mempelajari logika gitu ya, misalnya filsafat gitu ya dan lain sebagainya. Namun banyaknya kita kemudian dari yang kecil yang banyak bersentuhan dengan kita yaitu matematika gitu ya, dan sekarang ilmu komputer. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu tidak aneh ketika kemudian banyak ilmuwan-ilmuwan gitu ya. Kalau saya mungkin ilmuwan muslim gitu ya, atau mungkin banyak ilmuwan-ilmuwan yang lainnya juga yang bukan muslim gitu ya. Yang dia itu ahli filsafat juga ahli matematika gitu ya. Kenapa? Karena mereka itu mengandalkan logika gitu ya. Matematika mengandalkan logika, filsafat mengandalkan logika, sehingga ahli-ahli matematika itu kebanyakan juga merupakan ahli filsafat pada waktu itu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat garisnya di sini, benang merahnya di sini, gitu ya, bahwa ilmu komputer itu yang salah satunya basicnya adalah matematika, gitu ya. Bagaimana dia bisa mengajarkan melatih logika anak seperti itu ya. Nah, Al-Kindi juga ya pernah mengatakan bahwa tidak mungkin nih bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika, katanya. Sangat filosofis sekali kata-katanya. Jadi katanya kalau ahli filsafat pasti dia matematikanya tokcer gitu ya, pintar. Nah, itu Bapak Ibu tentang sedikit ya yang masalah logika. Nah, baru kita masuk ke pembelajaran ilmu komputer Bapak Ibu. Ketika tadi kita tahu manfaatnya ya tentang ilmu komputer dan lain sebagainya, ya udah, yuk kita ajari misalnya anak kita ilmu komputer. Tapi Bapak Ibu mungkin saya perlu garis bawahi juga ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin Bapak Ibu mengajak anak bermain komputer atau dan lain sebagainya, bermain yang lain gitu ya. Itu adalah salah satu eksplorasi Bapak Ibu ya, upaya eksplorasi Bapak Ibu untuk kemudian mencari interest anak gitu ya, mencari minat anak gitu ya. Jadi kalau saya di komunitas hebat gitu ya, ada yang namanya kan tour the talent gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita itu melihat para ahli bekerja seperti apa. Nah, melihat para ahli bekerja itu berarti anak-anak itu jadi ngelihat seperti apa sih mereka bekerja dan lain sebagainya gitu ya. Mana sih yang menarik minat mereka, mana sih yang mereka sukai pada akhirnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu ataupun mungkin Bapak Ibu orang tua ataupun guru gitu ya, harus banyak-banyak kemudian mengeksplorasi berbagai kegiatan gitu ya, bukan hanya ilmu komputer saja. Ini saya memberikan tentang ilmu komputer ya karena basic saya di ilmu komputer gitu ya, ilmu saya. Nah, dengan mengeksplorasi itu ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengetahui apakah anak-anak kemudian suka gitu ya mempelajari ilmu komputer. Nah, ini kalau mempelajari ilmu komputer secara praktis ya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu yang tidak suka, anak-anaknya juga tidak suka ilmu komputer secara praktis gitu ya, yaitu masih bisa diajari tentang di dalam unplugged activities. Jadi masih tetap mendapatkan keuntungan gitu ya atau manfaat dari ilmu komputernya tersebut gitu ya. Jadi dasar konsep ilmu komputernya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di luar gitu ya pembelajaran ilmu komputer, bagaimana anak-anak itu disuruh atau bukan disuruh ya, diajak belajar komputer gitu ya. Itu di negara-negara maju itu sudah dilakukan dari dulu gitu ya. Oke, di sini kalau di Inggris ya disebutkan di sini, di Inggris adalah negara pertama ya yang menjadikan pemrograman komputer itu menjadi pelajaran wajib untuk semua tingkatan gitu ya. Kalau di Amerika Serikat tidak diwajibkan sih, cuman
ada dukungan kuat waktu itu Presiden Obama yang kemudian berpidato ya untuk mendukung pendidikan komputer sejak dini gitu ya. Kemudian di Finlandia juga dimulai di tahun 2016 gitu. Nah, yang kemarin terakhir di Singapura tetangga kita ya sudah mulai pemrograman menjadi mata pelajaran wajib untuk sekolah dasar gitu ya. Saya kurang tahu nih update-nya seperti apa gitu ya. Kemudian nah ini ya Bapak Ibu dalam menemani Bapak Ibu anak-anak Bapak Ibu untuk belajar komputer ternyata juga banyak tantangannya ya. Jadi kemarin yang saya katakan bahwa ketika saya mendokumentasikan acara saya bersama anak-anak ketika belajar ilmu komputer dengan komputer Bapak Ibu ternyata juga banyak tantangannya ya. Tantangannya tuh nih salah satunya bukan salah satu ini banyak ya. Yaitu yang pertama misalnya keragaman tingkat kemampuan dan bakat anak. Jadi kan ya tadi ya yang saya katakan bahwa anak tuh berbeda-beda gitu ya, interestnya beda, bakatnya beda gitu ya. Mungkin ada anak yang bakat di ilmu komputer, ada yang bakatnya di kinetik gitu ya. Jadi dia nggak suka di depan komputer, dia sukanya lari-lari menjadi atlet sepak bola nantinya gitu ya. Terus juga banyaknya software dan bahasa pemrograman gitu ya. Jadi bingung mau belajar yang mana sih gitu ya. Terus juga sifat pemrograman yang memakan waktu. Jadi kalau kita membuat program itu lama ya Bapak Ibu untuk mencapai program yang selesai jadi kayak gitu. Kemudian ada kerumitan sintaks gitu ya, itu menjadi beban kognitif sendiri buat anak. Jadi ini gimana sih caranya gitu ya, if then else apa sih nggak ngerti gitu dan lain sebagainya. Makanya kalau ini Bapak Ibu yang saya temui juga di mahasiswa ya, permasalahan di mahasiswa saja Ibu Bapak Ibu yang mahasiswa IT itu kadang-kadang saya melihat buat mereka pemrograman itu adalah sebuah beban gitu ya. Kenapa susah katanya pemrograman susah pemrograman. Menurut saya ini berawal dari tadi ya, tidak adanya pemahaman mendasar tentang ilmu komputernya sendiri gitu ya. Bagaimana mungkin cara berpikir pengurutan gitu ya. Bagaimana cara berpikir kondisional gitu ya. Bagaimana cara berpikir kemudian sequencing ya, tadi udah pengurutan dan lain sebagainya ya. Jadi kondisi kalau ya seperti apa, kalau enggak seperti apa, terus looping ya, perulangan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi kalau anak-anak bahkan mahasiswa belajar itu langsung ke sintaks gitu ya. Kadang-kadang kebanyakannya seperti ini ya, langsung ke sintaks gitu ya. If else then dan lain sebagainya, variabel dan lain sebagainya, maka itu menjadi beban kognitif sendiri buat mahasiswa ya, apalagi anak-anak kayak gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu salah satunya adalah bagaimana kita mempelajari dasarnya dulu gitu ya. Jangan dulu lari ke sintaks gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa sekarang itu kenapa bingung ya, karena logikanya belum terlalu matang seperti itu. Bagaimana kalau kita bisa mematangkan dulu gitu ya. Anak-anak yang suka IT ini kita matangkan dulu nih sebelum dia masuk kemudian ke misalnya jurusan IT gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak memiliki akses ya terhadap komputer ya, itu di bagian-bagian negara terutama di bagian-bagian negara yang belum berkembang gitu ya. Kemudian yaitu salah satunya karena mahal investasi teknologi gitu ya pada maupun hardware ataupun software seperti itu ya. Kemudian juga dengan belajar komputer itu tidak fleksibel ya Bapak Ibu ya, belajar komputer ya harus di depan komputer kayak gitu ya, pembelajarannya kemarin itu seperti itu. Kemudian bagaimana menumbuhkan motivasi anak juga ya, karena banyak tantangan tadi ya, lama, sintaksnya susah dan lain sebagainya. Terus juga mungkin ada yang mengkhawatirkan Bapak Ibu, nggak usah lah kalau jadi programmer itu fisiknya nanti nggak bagus gitu ya, di depan komputer terus gitu lah dan lain sebagainya gitu. Nanti punggungnya sakit, matanya sakit dan lain sebagainya, nggak usah lah gitu dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tantangan yang kemudian dihadapi. Belum juga nanti tantangan-tantangan dari luar ya, misalnya dari orang tua kita karena tadi ya tidak ada waktu untuk mendampingi anak-anak dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, sekarang baru kita masuk ke unplug activities-nya. Loh, Bu Ade dari tadi ngomong apa aja nih? Yaitu adalah dasarnya ya, kalau kita berbicara kemudian ilmu tanpa dasarnya, tanpa motivasi, nanti akan sedikit sekali yang akan kita dapatkan gitu ya, ataupun eksplorasi yang akan kita lakukan ke depannya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, sebelum saya memperlihatkan seperti apa sih konsep-konsep tentang unplug activities ini, sebelumnya saya mungkin mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu salah satu bentuk unplug activities atau aktivitas permainan tanpa terhubung ke internet gitu ya. Mohon maaf ini jika misalnya ini ya saya putarkan saja ya
silakan Bapak Ibu untuk sedikit menonton putaran video berikut. Ya. Baik, terima Nah, kasih. ini adalah aktivitas unplugged activities yang dilakukan penelitiannya oleh University of Canterbury di New Zealand ya Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa melihat dulu gambaran dari unplugged activities. So we've come outside today to learn a little bit more about how computers work, and what we have is this is like a supercomputer made out of chalk, and I'm going to show you why in a moment. I need 6 volunteers. Oh, awesome. What I'm going to do is I'm going to give you a disc, and you need to go and stand on the circles from the far away one. So Riley, you go away from that far away one. Robert, you go into the next one. Ellie, you go over to that next one. Koresh, can you go over there? Lewis, can you go into the last one? Okay, so I've got you guys here, and this is all about teamwork, and it's all about organizing data. So you guys at the start of the data, you're coming in and you're all out of order. We've got the number 5, number 2, number 1, number 3, number 6, and number 4. And so before we start going into the supercomputer, all I need to teach you is this symbol here. What does this symbol here mean? What does it mean, Lewis? Smaller than bigger. What's some other mathematical terms that we could use for smaller and bigger? Yep. Less than or greater than. Awesome. So what we have is the orange line is the less than and the blue line is the greater than. So let's see how this works. Can you all take a step into the box? Can you say hi to the person next to you and give them a big smile? Not too cheesy. Now what you need to do is decide, have I got the bigger number or have I got the smaller number? And then the bigger number follows the blue line, the smaller number follows the orange line. Go. Now, you need to look around and check everyone's there, and then you need to say hi and give the person a big smile. Go. Now decide who's got the smaller, who's got the greater number. Do you guys know what to do? Do the next one. I didn't see anyone smiling and saying hello. Smile and say hello. Now make your decision. Go. Nice. Perfect. Cool, so I'm going to get you guys to turn and face me this way, and we're going to see what happened to our numbers. Can you turn and hold up your numbers, please? Oh, wow. Koresh, what number have you got? What number have you got, Lewis? 6. Okay, what just happened to our numbers? We put them into our supercomputer that's chalk, that's like a supercomputer, and we processed it, and what happened? Huh? Do you think that would work with everything? What kind of things could we sort in order, do you think? Yep. We could sort books. What else? Yes, what else? Yes, what else? Yes, what else? What about big numbers? Really big numbers. Could we do that? Cool. Let's do it one at a time. Yeah. Sounds lower. Yep. Let's try playing it just once more. That sounds good.